Saya Dilaksun Jabar, kelas 10 IPS dari sekolah Kalam Kudus 2. Saya akan mempresentasikan cerita legenda bernama Sangkuriang. Saya akan menampilkan video cerita pendek Sangkuriang. Sangkuriang. Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah seorang ibu bernama Dayang Sumbi dan anaknya bernama Sangkuriang. Mereka hidup bersama seekor anjing kesayangan bernama Tumang. Suatu hari, Dayang Sumbi ingin sekali makan hati menjangan. Maka ia meminta Sangkuriang untuk mencarikannya ke dalam hutan. Sangkuriang pun pergi bersama Tumang. Sayangnya, di hutan sedang tidak ada menjangan. Yang ada malah babi hutan, yang sebenarnya adalah perwujudan seorang dewa yang sedang dikutuk. Tumang yang tahu pun menghalangi Sangkuriang yang hendak memanah babi hutan itu. Tiba-tiba, ketika Sangkuriang sedang mengarahkan panahnya ke arah babi hutan, panah itu melesat tepat mengenai jantung anjingnya itu. Ces! Tumang pun mati. Daripada tidak mendapatkan pesanan ibunya, Sangkuriang pun mengambil hati Tumang lalu dibawanya pulang. Di rumah, hati Tumang ia berikan kepada ibunya. Tentu saja ia berbohong bahwa hati itu adalah hati menjangan. Dayang Sumbi yang semula tidak curiga, mendadak merasa aneh karena tidak mendapati Tumang bersama Sangkuriang. "Di manakah si Tumang yang tadi pergi ke hutan bersamamu?" tanya Dayang Sumbi. Sangkuriang kaget. Ia bingung dan tidak menyangka ditanya demikian. Tapi ia tidak dapat berbohong. Jawabnya, "Maaf ibu, yang dimakan ibu tadi adalah hati Tumang. Saya tidak sengaja membunuhnya." Seketika murkalah Dayang Sumbi. Ia memukul anaknya itu dengan centong sampai meninggalkan bekas di kepalanya. Sembari marah, ketahuanlah siapa Tumang itu sebenarnya. "Tumang itu ayahmu, Sangkuriang. Kenapa kamu tega membunuhnya?" Akibat perbuatannya itu, Sangkuriang pun pergi meninggalkan rumahnya. Ia berkelana keliling dunia, mencari ilmu dan mulai bertumbuh menjadi laki-laki dewasa. Ia juga mengganti namanya menjadi Jaka. Bertahun-tahun kemudian, mampirlah ia ke hutan masa kecilnya. Ia ingin mampir untuk meminta minum kepada pemilik salah satu pondok yang ada di sana. "Nyai, bolehkah saya meminta minum? Saya pengelana yang baru tiba dari pengembaraan yang jauh," pinta Sangkuriang kepada seorang perempuan pemilik pondok. Dayang Sumbi yang masih awet muda menerima tamunya dengan sukacita. "Silahkan masuk, Kisanak. Kalau boleh tahu, siapakah nama Kisanak?" "Nama saya Jaka." Saat itu keduanya belum sadar bahwa mereka adalah ibu dan anak yang terpisah sekian lama. Mereka pun semakin dekat. Suatu hari, Sangkuriang hendak melamar Dayang Sumbi.
Tetapi ketika Sang Kuryang sedang bekerja, Dayang Sumbi tak sengaja melihat sebuah tanda di kepala Jaka. Dayang Sumbi pun terkejut karena sadar bahwa Jaka adalah Sang Kuryang, anak kandungnya. Demi tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, saat hendak melamar, Dayang Sumbi mengajukan usul. Aku ingin kamu buatkan danau dan perahu dalam 1 malam. Dengan kesaktiannya, Jaka atau Sang Kuryang pun menyanggupi permintaan Dayang Sumbi yang adalah ibunya. Ia mengerahkan banyak jin untuk membuatkan danau dan perahu supaya selesai dalam 1 malam. Dayang Sumbi pun gelisah. Ia segera berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kerja Sang Kuryang tidak selesai. Tuhan pun mendengar doanya. Bunyi ayam jantan berkokok terdengar, pertanda pagi sudah datang. Para jin yang membantu Sang Kuryang mengira itu sudah pagi, segera kembali ke alamnya. Tinggal Sang Kuryang yang marah karena gagal. Ia pun menendang perahu yang hampir jadi. Perahu itu jatuh menelungkup di suatu tempat dan membentuk sebuah gunung. Kini orang-orang menyebutnya sebagai Gunung Tangkuban Perahu. Pesan moral, kita harus selalu menghormati orang tua kita, dimanapun dan kapanpun. Mau mempresentasikan cerita pendek Sang Kuryang. Yang pertama ada nilai pendidikan, yang kedua nilai moral, yang ketiga nilai agama, yang keempat nilai sosial, yang kelima nilai edukasi. Yang pertama nilai pendidikan kita itu kita harus menerima orang tua apa adanya. Kalau nilai moralnya, kita harus mengakui bahwa apapun keadaan orang tua kita saat ini. Kalau nilai agamanya, kita harus menerima baik dan buruk orang tua kita. Nilai sosialnya, bahwa di kalangan masyarakat sudah Jawa Barat atau dalam tutup kurung Jawa Barat, dan percintaan atau pernikahan antara ibu dengan anak merupakan perbuatan yang dilarang atau disebut haram. Sebab jika hal terjadi, maka nilai sosial yang ada dalam masyarakat akan hancur. Nilai edukasi dalam cerita Sang Kuryang ada dibagi 2. Yang pertama, tidak boleh durhaka pada orang tua. Yang kedua, tidak boleh sombong. Terima kasih.